Halo, kembali lagi bersama saya Hairul Wasfian di seri video pembuatan aplikasi Perta Katalog menggunakan React dan Google Sheet. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat filter berdasarkan kategori. Ini langsung kita coba saja. Di sini ini hasil dari pekerjaan di video sebelumnya. Jika kita lihat, kita ya sudah berhasil melakukan fungsi filter berdasarkan kategori. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat filter lagi, namun kali ini berdasarkan harga. Jadi ada dua field di sini. Ini field yang di sini nanti akan menerima input harga terendah, dan ini akan menerima input harga tertinggi. Jadi menjadi sebuah filter sehingga produk yang tampil ini hanya akan produk dengan harga di antara harga terendah dan harga tertinggi yang ada di sini. Oke, di sini kita bisa langsung mulai. Kita masuk ke komponen di sini, price filter. Oke, jadi apa yang akan kita lakukan kali ini adalah intinya kita akan menyimpan nilai dari masing-masing input form, baik dari yang form minimal maupun harga form maksimal. Kemudian kita simpan dan kita kirimkan ke global state, dimana di sana nanti kita akan buat function redasher untuk melakukan filter produk apa saja yang tampil. Intinya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti inilah. Selanjutnya bisa menuju ke global state di product slice. Nah, di file product slice ini kita akan membuat function redasher untuk menghandle filter berdasarkan harga. Oke, jadi ini adalah function untuk filter berdasarkan harga yang kita buat. Jadi pertama-tama ini mengambil nilai minimal dan maksimal yang dikirim dari pilot. Jadi nanti ketika kita melakukan pemanggilan function, dikirim nilai minimal dan maksimal. Lalu berikutnya kita menyalin nilai alis dari state.alis. Lalu kita buat filter berdasarkan alis tadi. Ini dengan pertama-tama kita melakukan parse float untuk price-nya yang kita simpan di price. Ini adalah item.price.replace koma dengan empty array. Nah, kenapa kita melakukan ini? Jadi pertama-tama ini nanti data price yang kita dapatkan dari database itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini akan kita rubah menjadi seperti ini. Jadi function parse float ini gunanya adalah untuk merubah item.price ini di replace koma ini menjadi empty array sehingga menjadi seperti ini dan disimpan di variable price. Kemudian dari filter ini dia memberikan return price yang lebih dari minimal dan price yang kurang dari maksimal. Minimal maksimal ini dari pilot yang kita kirimkan tadi. Dan terakhir adalah kita melakukan manipulasi dari state.list, yaitu produk yang tampil menjadi produk yang telah difilter ini. Dan jangan lupa untuk melakukan export. Oke, jadi cukup seperti itu di product slice ini. Kita bisa kembali ke price filter. Nah, di komponen price filter ini kita bisa melakukan pemanggilan global function yang kita buat tadi. Oke, jadi seperti inilah kurang lebih komponen price filter kita. Nah, di sini kita memanggil dispatch, lalu untuk handle min ini yaitu tiap field dari form minimal itu nilainya berubah, maka function ini akan jalankan. Jadi dia menggunakan dispatch untuk memanggil filter price. Dia menerima parameter berupa objek yang nilainya minimal dan maksimal. Menggunakan minimal ini berdasarkan value yang diambil dari value. Dengan nilai maksimal ini sama dengan seperti ini, namun karena di JavaScript terbaru ini sudah cukup detail seperti ini saja. Nah, dia mengambil max ini dari local state ini, max nilai defaultnya 100.000. Begitupun di function yang handle max, ini sebaliknya di sini nilai minimalnya yang diinisialisasi menggunakan local state ini dan nilai maksimalnya berdasarkan value. Nah, jika salah satu nilai ini berubah
maka local state-nya juga akan berubah, sehingga max dan min ini juga akan berubah tergantung isi dari masing-masing form karena sudah di set di sini. Oke, cukup seperti ini, lalu kita bisa save dan kita bisa lihat hasilnya di browser. Oke, di sini terlihat dari baris pertama di sini semua harganya ini adalah dinilai 4.800. Nah, ini kita bisa cek hasilnya dengan di form minimal ini kita berikan nilai harga 5.000. Nah, maka terlihat result yang tampil cuma 22, dan baris pertama yang mempunyai harga 4.800 tadi sudah tidak tampil di sini. Jika kita scroll ke bawah juga tidak akan tampil. Lalu kita bisa coba set untuk nilai maksimalnya. Ini kita lihat di baris pertama 5.500 dan hingga 6.800. Nah, kita coba set ke 6.000. Nah, maka terlihat dia hanya akan tampil hasilnya hanya 7. Kita lihat dengan harga 5.500 hingga 5.800 karena kita memberikan filter dari harga 5.000 hingga harga 6.000. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah function filter berdasarkan harga. Ini ada satu lagi tambahan yang akan saya berikan, yaitu kita berikan default value untuk masing-masing input. Jadi di input minimal ini saya akan berikan default value. Jadi seperti ini kita bisa save dan kita bisa coba lihat dengan melakukan refresh. Nah, maka terlihat di sini default value-nya yaitu 0 dan 100.000. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah untuk video kali ini. Dan untuk source code-nya seperti biasa ada di bawah. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.